saya meyakini yang terjadi dengan inisial Y atau Yosep itu adalah error in persona, salah tangkap, dan kita akan berusaha untuk memunculkan siapa pembunuh sebenarnya. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kopi News, masih bahas kasus Subang. Kita masih bahas tentang Pak Deddy. Ada beberapa dari teman semua yang berpendapat juga, yang kritis ya, membahas tentang hal ini. Tentang Pak Deddy kan udah keluar di atas law firm, bagaimana bisa mendapatkan pengacara baru jika tidak mungkin jika tidak ada orang di balik Pak Deddy yang membantu gitu sebagai perantara. Seperti halnya misalkan Pak Deddy masuk ATS Law Firm gitu kan ya, dibantu ada perantaranya dari Kang Heri gitu yang mengenal Pak Taufan atau dari ATS Law Firm kayak gitu. Nah, siapakah yang membantu Pak Deddy kan kayak gitu ya? Siapakah orang di balik Pak Deddy gitu? Kalau misalkan keberpihakannya kita lihat sendiri gitu kan ya. ATS Law Firm pada saat Pak Deddy keluar dari ATS Law Firm gitu kan ya, itu kan seperti sudah sangat terlihat ya berpihakannya ke Pak Yosep dan Pak Mulyana. Di situ sampai juga Pak Deddy nurut aja gitu, disuruh datang ke tempat Pak Freddy pagi-pagi buta gitu kan ya, hanya untuk menyampaikan pesan dari Pak Mulyana gitu kan ya, bahwasanya dia akan membongkar segala macam gitu. Namun ya tidak ada yang dibongkar apapun mengenai kasus Subang gitu kan ya. Jadi sudah sangat jelas di sini ya, ada kemungkinan memang Pak Deddy jika andai pun membongkar kasus TPP Yayasan ini, sepertinya ini menurut gue pribadi, silakan teman-teman berkomentar menurut teman-teman semua. Jika pun ada keberpihakan ya Pak Deddy ya, antara Pak Yosep dan juga Yoris gitu kan ya, tentunya di sini sudah sangat jelas ya keberpihakan kepada siapa Pak Deddy ini. Tentunya keberpihakannya untuk Pak Yosep ya teman-teman, karena sepertinya Pak Deddy berdiri untuk Pak Yosep, dan namun kita nggak tahu nih siapakah orang di balik Pak Deddy yang membantu Pak Deddy mendapatkan pengacara. Apakah itu dari Pak Yosep dan Pak Mulyana, ataukah ada orang lain yang membantu Pak Deddy untuk mendapatkan pengacara baru, kan seperti itu ya. Seperti teman-teman dilihat di kasus Subang kemarin gitu kan ya, di situ kan Pak Deddy kan ditanya mengenai yayasan, karena di sini kasus Subang ini terbagi menjadi ada dua kasus lagi yang mengiringi gitu ya, kasus yayasan ini dan juga OJ teman-teman. Dan di situ pada saat persidangan teman-teman sudah sangat menyimak Pak Deddy sangat memberatkan Yoris gitu kan ya. Namun Pak Deddy juga kan tidak memungkiri gitu, aliran dananya juga dialirkan ke Pak Yosep kan kayak gitu untuk membayar pengacara. Artinya pada saat di persidangan kasus Subang kemarin, Pak Deddy itu memang memberatkan dua pihak gitu kan ya, baik itu dari Pak Yosep maupun Yoris gitu kan ya. Tapi di sini kita juga tidak tahu ya, apakah dalam kesaksian yang memberatkan Pak Yosep tersebut ada suatu informasi yang belum dikatakan di saat persidangan tersebut diungkap 100% ke majelis hakim kan kayak gitu. Begitu juga mungkin dengan Yoris gitu kan ya, bisa juga ada hal-hal yang belum diungkapkan Pak Deddy gitu ya. Mungkin nanti akan diungkapkan benar-benarnya di persidangan ya khusus ya, jika memang sudah disidangkan. Ini kan Pak Deddy juga akan berbicara dengan data ya teman-teman kayak gitu. Terlebih di sini berdasarkan pernyataan Pak Deddy juga kan ya, Yoris juga kan punya anak perusahaan gitu kan yang bisa ya dialirkan dananya gitu ya, dimainkan kayak gitu. Sebetulnya dari pengacara Yoris pun juga tidak bisa menampik ya bahwa Yoris makan uang dana bos tersebut gitu. Kalau berdasarkan kita lihat wawancara-wawancara YouTuber Subang gitu kan ya, sebenarnya tidak bisa menampik juga. Ya sama halnya seperti Pak Roman teman-teman. Jadi pengacara Yoris ini hanya akan berusaha gitu sebaik mungkin melindungi kliennya, yaitu Yoris gitu kan ya, dari kasus TPPU Yayasan ini gitu. Dan tentunya di sini sudah sangat lihat ya dari
wawancara-wawancara para wartawan, para YouTuber Subang, di situ sudah sangat terlihat dari pengacara Yoris itu tentunya sangat menyalahkan ke Pak Yosep, yaitu ayahnya Yoris gitu kan ya. Ya mengenai yayasan tersebut di mana ya kan dibinanya oleh Pak Yosep, dan Yoris ini hanya menjalankan aja gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan dalih-dalih dari pengacara Yoris gitu kan ya. Bahwasanya ya Yoris ini lebih menggunakan nama Pak Yosep gitu kan sebenarnya gitu kan ya. Ya, yang kita lihat dari pernyataan pengacaranya Yoris, semuanya itu lebih menyalahkan ke Pak Yosep tentunya gitu kan ya. Karena di sini yang menjalankan sebelumnya adalah Pak Yosep gitu. Ya tidak masuk akal juga sih, karena di sini berdasarkan datanya tetap aja Yoris sangat banyak nih makan dana bos gitu kan. Ya jadi ya seperti gue bilang dulu sih ya, kasus Subang ini itu bagaikan lingkaran setan ya, teman-teman. Kenapa gitu bang? Dimana kasus ini itu tidak jauh dari ya harta, tata, dan wanita gitu. Dan semua ini juga terjadi di lingkaran keluarga mereka sendiri kan kayak gitu. Dan itulah faktanya ya teman-teman. Bu Tuti tidak pernah punya musuh gitu nih selain Bu Mimin, dan Pak Yosep sakit hati karena tidak dapat uang lagi dari yayasan. Mungkin kan dulu dapat gitu kan ya, hingga akhirnya Bu Tuti ambil alih dan tidak lagi dapat. Itulah timbul sakit hati dan segala macam. Apalagi di sini duit uang yayasan jadi banyak juga karena karena mungkin makin besar dapatnya itu ya, dapat uang dana bosnya gitu kan ya, yang didapatkan oleh Yoris. Jadi situ ada kecemburuan sosial ya gitu kan ya, kecemburuan sosial akan uang haram gitu. Kecemburuan sosial akan uang haram yayasan nih teman-teman gitu kan, yang membuat mereka itu semuanya masuk gitu kan ya ke dalam kelam jeruji penjara. Jadi karena kecemburuan uang haram tersebut gitu kan ya, semuanya jadi bagaikan lingkaran setan gitu ya, kejahatan gitu kan ya, yang selama ini Yoris lakukan pun harus ia pertanggungjawabkan gitu. Jadi bermula gitu kan ya, karena uang haram ini jadi gini, bermula dari kasus pembunuhan yang dilakukan ayahnya gitu kan ya, hingga akhirnya Yoris pun jadinya terungkap kejahatannya gitu kan mengenai yayasan yang ternyata dapat miliaran rupiah gitu yang berhasil mereka gelapkan kan kayak gitu. Otomatis sangat wajar kalau gue bilang ini adalah lingkaran setan gitu, karena uang haram gitu ya, uang setan dimakan iblis gitu, ibarat katakan seperti itu kasarnya gitu kan ya. Jadi dengan cara berhentinya untuk tindak pidana TPPU yayasan ini ya diiringinya dengan suatu kasus yang luar biasa, yaitu kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Dan motifnya dicari tahu gitu, karena dari dulu Ibu Kapolres sudah sangat curiga gitu kan ya, bahwasannya ini berhubungan dengan yayasan. Namun kenyataannya dari dulu Pak Yosep sangat ngomel-ngomel kalau misalkan yayasan ini nggak boleh tersentuh gitu kan, ngomel-ngomel terus gitu kan, yang marah-marah, tidak ada hubungannya dengan yayasan, tidak ada hubungannya gitu kan. Namun kenyataannya adalah yayasan ini akan terungkap juga, yang mengungkap juga ada gitu kan ya. Ya mungkin sini sudah jalan Tuhan juga ya teman-teman. Yoris Danu mengungkap kasus pembunuhannya, Pak Dedi mengungkap kasus TPPU yayasannya gitu kan ya. Walaupun keduanya ini ya, baik Pak Dedi maupun Danu ini memiliki resiko gitu kan ya dalam membongkar suatu tindak kasus pidana gitu ya teman-teman. Jikapun mereka harus menjadi justice kolaborator ya memang sangat wajar harus seperti itu. Jadi LPSK terbangun memang untuk orang-orang yang ingin membongkar suatu kasus gitu kan ya. Terlebih jika orang tersebut ada keterlibatan. Nah kita lihat nih, untuk Pak Dedi sendiri ada nggak keterlibatan yang membuat dia menjadi tersangka, baru dia memenuhi yang namanya untuk menjadi justice kolaborator atau JC gitu kan ya. Selama dia tidak ada keterlibatan ya tidak bisa menjadi JC kan, mungkin kayak gitu ya.
Karena status JC ini adalah seorang yang memiliki keterlibatan tapi bukan pelaku utama, hanya membantu. Makanya gue bilang di video sebelumnya bahwasanya Pak Dedi ini sama dengan Danu yang membantu suatu tindak pidana gitu ya teman-teman, jika posisinya seperti itu gitu. Jika posisi Pak Dedi seperti itu, seperti halnya orang yang terlibat. Namun jika tidak terlibat dan bersih, ya dia tidak perlu menjadi justice kolaborator karena tidak memenuhi syarat, kan kayak gitu. Namun dia tetap bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, yaitu perlindungan saksi dan korban gitu kan ya. Karena di sini posisinya dia akan menjadi saksi yang dilindungi gitu kan ya. Setidaknya ada orang yang mau mengungkap nih gitu kan, sebagai saksi ya, yang mau membongkar lah, yang mau membantu gitu kan ya. Meskipun ia bukan atau tidak terlibat, ya kalau dari kecurigaan gue pribadi, jika Pak Dedi adalah seorang bendahara dan Pak Yosep ini juga sudah bukan terindikasi lagi tapi adalah suatu pelaku atau terpidana kasus Subang di mana motifnya adalah yayasan, maka sangat berpotensi besar menurut gue pribadi untuk Pak Dedi ini ada keterlibatan di dalamnya gitu kan. Apalagi dia adalah bendahara yang membantu Pak Yosep untuk mencairkan dana, kan kayak gitu. Jadi peluangnya ya atau kemungkinan sangat besar untuk Pak Dedi ini ada keterlibatan gitu. Makanya beliau memerlukan pengacara, kan kayak gitu. Oke, segitu video dari gue. Semoga lingkaran setan ini bisa cepat selesai gitu ya teman-teman. Ya, segitu video dari gue. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.